Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta, tanggal 11 November tahun 1785, dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 8 Januari tahun 1855 pada umur 69 tahun. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar, anak dari seorang selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati, yaitu seorang garwa Ampeyan yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro bernama kecil Raden Mas Antawirya. Menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, Diponegoro menolak keinginan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk mengangkatnya menjadi raja. Beliau menolak, mengingat ibunya bukanlah permaisuri. Diponegoro setidaknya pernah menikah dengan 8 wanita dalam hidupnya, yaitu R.A. Retno Madubrongto Puteri Kedua, Kiai Gede Dadapan, R.A. Supatmi yang kemudian diberi nama R.A. Retnakusuma, Putri Raden Tumenggung Natawijaya III, Bupati Panolan, Jipang, R.A. Retnodewati seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta, R.I. Citrawati, Putri Raden Tumenggung Ronggo, Parwiro Sentiko dengan salah satu istri selir, R.A. Maduretno, Putri Raden Rangga Prawiradirjo III, dengan Ratu Maduretno Putri Hamengkubuwono II, R.A. Maduretno saudara seayah dengan Sentot Prawirodirjo, tetapi lain ibu, R.I. Ratnaningsih Putri Raden Tumenggung Sumoprawiro, Bupati Jipang Kepadangan, R.A. Retnakumala Putri Kiai Guru Kasongan, R.I. Ratnaningrum Putri Pangeran Penengah atau Dipawiyana II. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat sehingga beliau lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, permaisuri dari Hamengkubuwono I, Ratu Ageng Tegalrejo, daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan Hamengkubuwono V, yaitu tahun 1822, di mana Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danureja bersama Residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujui Diponegoro. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Saat itu, beliau memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran Pangeran Mangkubumi, pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah goa yang bernama Goa Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil atau perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Majah,
ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Goa Selarong. Perjuangan Pangeran Diponegoro ini didukung oleh Pakubuwono IV dan Raden Tumenggung Prawirodikdaya, Bupati Gagatan. Selama perang ini, kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden. Berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan. Hadiah 50.000 gulden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Sampai akhirnya Diponegoro ditangkap pada tahun 1830. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal di kedua belah pihak yang berlangsung dengan sangat sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya, sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi, begitu pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, dan juga curah hujan menjadi berita utama. Karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para senopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Bila musim penghujan tiba, Gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengkonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka yang bergerak di desa dan kota, menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga. Para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Suatu hal yang belum pernah terjadi ketika itu, di mana suatu wilayah yang tidak terlalu luas, seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern, baik metode perang terbuka atau open warfare, maupun metode perang guerrilla warfare, yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan penghadangan. Ini bukan sebuah tribal war atau perang suku, tapi suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktekkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat saraf atau psy war, melalui insinuasi dan tekanan-tekanan, serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran, dan kegiatan telik sandi atau spionase, di mana kedua belah pihak saling memata-matai
dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Majah, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Ali Basyah menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang melawan penjajah lalu dilanjutkan oleh para putra Pangeran Diponegoro. Pangeran Alip, atau Kisodewo atau Bagus Singlon, Diponingrat, Diponegoro Anom, Pangeran John, terus melakukan perlawanan. Walaupun harus berakhir tragis, 4 putra Pangeran Diponegoro dibuang ke Ambon, sementara Pangeran John terbunuh dalam peperangan. Begitu juga Kisodewo. Berakhirnya Perang Jawa, yang merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Sehingga, setelah perang ini jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Mengingat bagi sebagian orang Keraton Yogyakarta, Diponegoro dianggap pemberontak, sehingga konon anak cucunya tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton. Sampai kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberi amnesti bagi keturunan Diponegoro, dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Diponegoro kala itu. Kini anak cucu Diponegoro dapat bebas masuk keraton, terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka, tanpa rasa takut akan diusir. Sebagai penghargaan atas jasa Diponegoro dalam melawan penjajahan, di beberapa kota besar Indonesia terdapat Jalan Diponegoro. Kota Semarang sendiri juga memberikan apresiasi agar nama Pangeran Diponegoro akan senantiasa hidup. Nama-nama tempat yang menggunakan nama beliau antara lain Stadion Diponegoro, Jalan Diponegoro, Universitas Diponegoro, Kodam 4 Diponegoro. Juga ada beberapa patung yang dibuat. Patung Diponegoro di Undip, Pleburan. Patung Diponegoro di Kodam 4 Diponegoro. Serta di pintu masuk Undip Tembalang.